Tadi pagi bangun kok kayak meriang gitu loh. Tapi saya tadi lagu praise, semangat, saya pengen muji Tuhan. Karena Allah yang saya sembah, yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Yang sanggup melakukan apa yang di luar pikiran kita ya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Saya sangat sukacita melihat wajah-wajah yang tetap setia dalam keadaan yang sehat. Saya ketemu Bapak tadi yang kacamataan di depan. Pak, shalom keadaan sehat. Oh maaf saya agak kabur dia bilang gitu. Tapi saya sukacita ketemu dengan beliau. Saya melihat wajah-wajah yang masih tetap sama. Masih tetap duduk di bangkunya yang sama. Ya, oke. Mari kita sekarang belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya ngomong sama Nuh, hari ini ayatnya banyak. Maaf ya, saya mau ngupas Alkitab seluruhnya kalau perlu. Enggak lah. Tapi kita hari ini akan belajar satu hal. Tentang yang namanya Roh Kudus. Meskipun kita tahu tentang Roh Kudus, tapi kita akan belajar lebih dalam lagi. Saya mengamati dalam sebuah gereja itu ada dua kelompok yang datang ke gereja. Ya, yang pertama adalah kelompok yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena merasa hidupnya itu berhasil, merasa hidupnya dipulihkan, merasa hidupnya diberkati, merasa hidupnya oke-oke saja. Tapi ada kelompok yang kedua, kelompok yang selalu merasa dirinya gagal. Merasa hidupnya jatuh bangun dalam dosa, merasa tidak layak, merasa orang lain kok lebih diberkati, merasa orang lain kok lebih beruntung. Ada dua kelompok. Tapi saya ingin mengamati lagi bahwa di kelompok yang kedua ini ada tiga respon yang berbeda. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang di dalam kelompok yang kedua. Enggak apa-apa. Enggak masalah Bapak Ibu, bukan berarti terus enggak baik, bukan. Tapi yang penting kita punya respon hati yang benar. Ada tiga respon ketika di dalam kelompok yang kedua ini. Yang pertama, ketika dia merasa dirinya gagal, dia berkata, aku sudah capek Tuhan. Aku sudah lelah. Aku tak berhenti aja datang ke gereja. Nggak mau melayani lagi. Aku nggak mau maju lagi. Itu respon yang pertama. Tapi respon yang kedua adalah dia tetap ke gereja nih. Tetap datang ibadah minggu. Tapi nggak melakukan perubahan apa-apa. Ya wes biarin aja, Tuhan mau tolong ya sudah, nggak tolong ya nggak apa-apa. Yang penting aku ibadah. Mau disuruh ibu gembala ibadah, aku datang. Ya kan? Yang penting aku minggu ibadah, persembahan, dapat berkat, doa berkat, terus pulang. Tapi ada respon yang ketiga. Adalah orang-orang yang terus mau maju beribadah. Tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang. Suatu hari, suatu saat nanti hidupnya akan dipulihkan. Dan saya harapkan kita berada di respon yang ketiga. Kalau kita sedang mengalami lembah yang kelam, kita punya respon yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang perkasa. Tuhan yang sanggup membuat tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan kita. Jangan punya respon yang pertama dan kedua. Jangan menyerah dalam kehidupan ini. Karena Tuhan pasti memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan belajar hari ini. Yesus banyak sekali mengajarkan kebenaran Bapak Ibu di dalam Alkitab. Banyak hal, semuanya kebenaran. Tapi salah satunya tentang doa. Ada kuasa dalam doa. Yesus mengajarkan sebuah doa yang jarang kita lakukan. Kita buka ayat yang pertama. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat yang 13. Bapak Ibu bisa melihat di depan. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kepada kita semua yang hadir. Agar kita berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bukan hanya untuk permasalahan hidup kita. Bukan hanya minta solusi dari Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan melalui ayat yang pertama ini. Minta apa? Roh Kudus. Doa minta Roh Kudus hari ini dalam kehidupan kita. Ya, setiap hari kita minta Roh Kudus apa? Jamah hidupku. Roh Kudus tolong aku. Lihat apa yang dilakukan murid-murid Yesus. Mereka juga adalah orang-orang biasa Bapak Ibu. Mereka bukan malaikat kan? Petrus, Yohanes, bukan kan? Mereka juga manusia biasa seperti kita. Cuma dia menjadi murid Yesus di zamannya. Lihat Petrus, dia pernah menyangkal Tuhan. Dia manusia biasa.
Lihat Yohanes dan Yakobus bersaing mau duduk di sebelah kanan Tuhan. Lihat Thomas adalah orang yang suka ragu-ragu. Tetapi lihat mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Kisah Rasul 1:14. Apa yang dilakukan murid-murid Yesus? Nah ini kita lihat. Kisah 1:14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang mereka doakan Bapak Ibu? Tahu nggak? Kira-kira apa? Minta Roh Kudus dicurahkan. Disambung Kisah para Rasul 2 ayat 1-4. Ternyata 10 hari kemudian apa yang mereka doakan Tuhan kabulkan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 yang terakhir. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lihat apa yang mereka doakan itu terjadi Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita tahu ayat ini, tahu tentang Roh Kudus. Tapi kita jarang loh minta untuk dijamah tiap hari. Mintanya apa? Tuhan berikan aku jalan keluar. Tuhan pulihkan aku. Tuhan sembuhkan aku. Mesti gitu terus tiap hari doanya. Kita rubah ya Bapak Ibu hari ini doa kita. Minta Roh Kudus, jamah. Benar-benar. Mungkin Bapak Ibu bilang, Pak saya sudah ada Roh Kudus dalam kita. Tapi gak difungsikan. Itu gawat. Fungsikan. Bilang, penuhi terus tiap hari. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sibuk dengan perkara-perkara dunia. Kata firman, pikirkanlah perkara yang di atas kan. Tapi kita sibuk dengan perkara-perkara dunia. Kerja keras, cari uang, cari kesembuhan, cari ini, cari itu. Lupa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan siapkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca, di ayat selanjutnya, saya nggak usah baca semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu sempat nanti di rumah, ketika ayat-ayat selanjutnya diceritakan, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka melakukan hal-hal yang fantastis. Ya, Petrus yang dulunya penakut menjadi penyangkal Tuhan Yesus. Pernah dikatakan dalam Alkitab, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Wow, keren banget. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kalau kita mau, ayo hari ini. Fungsikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan dibiarkan. Kita tidak bisa menang atas dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa lepas dari emosi kita tanpa pertolongan Tuhan. Hari ini ada Roh Kudus yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Siapa kasih Roh Kudus Bapak Ibu? Kita mungkin sering nyanyi, Allah Roh Kudus, tapi nggak ngerti siapa Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya akan jelaskan bahwa Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu apa? Bukan pelengkap. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Ada Bapa, Firman, yaitu Yesus sendiri, dan Roh Kudus Bapak Ibu. Dan ketiganya adalah satu. Bukan 3 Allah yang kita sembah, 1. Tapi maksudnya gimana Pak Pendeta? Kita sebagai orang Kristen menyembah Tuhan yang Esa. Dalam bahasa Ibrani Esa adalah ekad. Ekad itu apa? Sebuah kesatuan. Dan ini bicara kita menyembah Tuhan satu dalam 3 pribadi. Saya kasih contoh sebuah ilustrasi. Kita tahu bahwa matahari itu ada 1. Bukan toko matahari ya Bapak Ibu, departemen store bukan. Tapi matahari itu 1. Tapi ada 3. 3 itu apanya? Ada panasnya, ada terangnya, ada bendanya itu sendiri. Telur itu 1. Tapi ada kulit telur, ada putih telur, ada kuning telur. Itulah Tuhan yang kita sembah. 1. Bukan masing-masing berbeda. Ya. Bapak Firman Roh Kudus beda fungsinya tapi sama kedudukannya.
Untuk memudahkan seperti apa fungsi Bapa, fungsi Yesus dan Roh Kudus, saya ibaratkan gini, saya kasih contoh sebuah ilustrasi lagi. Bayangkan tempat ini kosong. Tempat ini masih belum ada bangunannya. Apa yang diperlukan? Pastinya butuh yang namanya arsitek untuk merancang ya Bapak Ibu ya. Tahu ya, tadi anaknya Bapak arsitek ya, itu merancang. Lalu butuh apa? Investor yang punya dana. Ada perancangnya, nggak ada dananya, terbangun bangunannya, nggak bisa. Lalu ada yang ketiga kontraktor yang bangun. Kan jarang ya kontraktor ya arsitek ya Bapak Ibu ya. Dia sendiri-sendiri arsitek ya iya ada, investornya ya ada, yang bangun kontraktornya ada. Fungsinya berbeda nggak Bapak Ibu? Berbeda. Arsitek itu sama seperti Bapak di surga, yaitu sang perancang agung. Makanya dikatakan dalam Alkitab seringkali adalah kehendak Bapa, rencana Bapa. Itu arsiteknya. Lalu Yesus sebagai apa? Saya ibaratkan sebagai investornya. Dia datang ke dunia membayar hidup kita dengan lunas. Supaya kita diselamatkan. Itu Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Roh Kudus. Itu saya ibaratkan sebagai kontraktornya. Dia yang bekerja, yang memujikan rancangan Bapa. Apa yang sudah dibayar Yesus jadi kenyataan. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Bahkan Yesus aja menyembuhkan orang sakit karena ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Ada di sana saling berpartner. Makanya hari ini kalau kita mengerti ini, ada Roh Kudus. Kita mengerti ya, seperti apa itu Roh Kudus. Peranan Roh Kudus yang pertama, Yohanes 14 ayat 26. Apa sih peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yohanes 14 ayat 26. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Fungsi yang pertama apa Bapak Ibu? Penghibur. Dunia ini penuh dengan kesusahan, bahkan dikatakan sebagai lembah air mata. Tapi lihat, ada Roh Kudus sana sebagai penghibur. Bayi lahir aja Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Nangis pertama kali. Ya, kalau nggak nangis kan dipukul pantatnya ya. Ada bayi yang lahir langsung ketawa? Gitu, nggak ada ya Bapak Ibu. Semuanya nangis, justru malah dipukul supaya nangis. Waktu orang meninggal, manusia meninggal, banyak yang juga yang menangis. Bahkan di suatu acara pernikahan, ketika orang tua melihat anaknya menikah, orang tuanya bisa nangis, melihat bahagia. Jadi di dunia ini banyak tangisan. Tapi ada Roh Kudus di sana Bapak Ibu, yang selalu siap menghibur anak-anaknya. Siap menghibur kita semua sebagai umat yang percaya. Karena penghibur yang dari dunia itu sifatnya sementara. Kalau kita mencari penghiburan dunia Bapak Ibu, itu sifatnya cuma sementara. Kalau kita ada masalah, lalu kita mencari penghiburan misalnya dengan nonton sinetron, sesuatu yang komedi, lucu, atau kegiatan yang menghibur diri kita. Besok masalahnya masih ada enggak? Masih ada. Tapi ada Roh Kudus di sana yang siap menghibur kita kapanpun. Dan ini seringkali kita lupa. Seringkali kita cuma datang pengennya ke hamba Tuhan, ke pendeta yang punya karunia pendengaran atau penglihatan. Supaya apa? Dihiburkan hatinya. Mereka lupa akan adanya Roh Kudus. Mereka mengandalkan manusia malahan. Salah besar, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa enggak kita fungsikan? Yang kedua, peranannya apa? Yohanes 16 ayat yang ke-8. Roh Kudus sebagai apa? Kita lihat, Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi fungsinya yang kedua sebagai penginsyaf. Membuat seorang sadar akan dosa, sadar akan kesalahannya, dan mau berubah Bapak Ibu. Hari ini kalau kita sedang berjuang dengan dosa kita, misalnya suka ngomel, hari ini doa sama Tuhan, minta Roh Kudus. Besok diulangi lagi. Karena apa? Mungkin sekedar hanya doa, tapi pengen berubahnya pakai kekuatan sendiri, nggak akan mampu Bapak Ibu. Tapi ada Roh Kudus di sana. Minta tolong Roh Kudus. Supaya kita berubah.
Jangan jatuh bangun dalam dosa yang sama. Tiap hari sama terus saya ngutang nggak bayar sama terus saya bujui orang yang sama terus saya tiap hari. Kapan mau dipulihkan Bapak Ibu kalau seperti ini? Ayo fungsikan Roh Kudus sebagai penginsap. Ketika saya menyiapkan renungan firman Tuhan, saya seringkali juga Roh Kudus mengingatkan. Firman yang ditabur itu seperti pedang bermata dua. Buat jemaat dan buat diri saya. Bukan hanya buat jemaat, tapi saya juga diingatkan. Oh iya, kalau sekarang saya suka ngomelan misalnya, saya suka berbuat yang nggak baik. Oh diinsafkan. Oh ya ingat, hidupnya mau berubah. Yang berikutnya, Yohanes 14 ayat 26. Sebagai apa peran Roh Kudus yang ketiga? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur tadi kita sudah bahas, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Berarti apa? Fungsi Roh Kudus pendidik. Bukan hanya tentang firman Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, dikatakan mengajarkan apa? Segala sesuatu loh Bapak Ibu. Luar biasa kerennya. Luar biasa ini. Mengajarkan segala sesuatu. Kalau abjad, from A to Z. Dari A sampai Z diajarkan semua. Itu Roh Kudus. Bukan hanya tentang firman. Tapi tentang apa? Tentang segala kehidupan kita. Dia bisa memberikan apa? Hikmat. Sumber pengetahuan. Sumber kreativitas. Dapatnya dari mana? Ada Roh Kudus di sana. Saya seringkali itu ibaratkan, gampangnya itu kayak gini. Ada Roh Kudus itu ya. Ketika kita itu jalan buntu, nggak ngerti harus berbuat apa-apa. Kalau di kartun-kartun zaman dulu itu ada lampu ting gitu loh. Itu saya ibaratkan kayak gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu Bapak Ibu? Kalau belum, minta kayak gitu. Ketika kita sudah nggak mengerti apa yang harus kita lakukan, jangan datang hanya kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga terbatas Bapak Ibu. Jangan cari orang-orang yang hebat, lebih hebat dari kita, kaya, pengetahuannya. Jangan, terbatas semuanya. Tapi kalau kita datang kepada Roh Kudus, dia tidak terbatas. Dia mengerti segala sesuatu, apa yang kita butuhkan. Dia memberikan ide-ide di luar pikiran kita. Oh iya ya, kok bisa gini ya? Bisa-bisa kita diberikan jalan keluar yang fantastis, yang nggak pernah kita pikirkan. Kalau hari ini Bapak Ibu belum ngalami gitu, minta Kan nggak salah kita minta ada Roh Kudus kok. Gak ada yang salah Bapak Ibu. Ya, kalau kita di era zaman sekarang, anak-anak muda ini atau nggak tahu Bapak Ibu yang pakai handphone. Kalau nggak ngerti segala sesuatu, kita browsing ya biasanya. Pakai apa? Google. Ya betul ya. Google itu segala macam bisa tahu. Ya atau kita nyari ini apa? Misalnya kuliner di Surabaya terkenal, nanti muncul. Ya kan? Nyari berita apa ada. Percayalah, Roh Kudus jauh lebih besar daripada Google. Google itu terbatas Bapak Ibu, itu buatan manusia. Kalau kita searching lewat Google, kita pengen tahu semuanya, cari di dalam Roh Kudus. Jauh lebih hebat. Kita cari solusi masalah kita, misalnya keuangan, ada mungkin di Google, tapi 100% membantu, belum tentu. Tapi kalau dalam Roh Kudus, 1000% jawabannya. Pasti bisa nemukan yang fantastis. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang keempat sebagai penolong. Penolong artinya bukan hanya menolong kita dalam masalah pergumulan, tetapi menolong kita untuk mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Saya seringkali dalam doa saya selalu ucapkan gini. Tuhan jadikan jadikan kita bukan hanya pendengar-pendengar yang baik, tapi pelaku-pelaku kebenaran firman yang baik. Kenapa sih Bapak Ibu? Karena banyak orang cuma dengar. Masuk kanan, keluar kiri. Lumayan lewat. Kadang masuk kanan, keluar kanan. Lebih gawat lagi. Nggak ngerti apa-apa. Coba dites nanti, Bu Tommy. Pulang nanti dapat poinnya apa aja. Nah, coba pengen tahu. Dengar nggak sungguh-sungguh. Setelah dengar, lakukan. Percuma Bapak Ibu kalau cuma dengar nggak dilakukan. Maaf, mending nggak usah datang. Capek-capek, ya toh. Mending di rumah aja. Dengar, lakukan. Enggak gampang saya tahu. Makanya ada Roh Kudus sekali lagi. Kenapa enggak bisa kita lakukan? Karena kita enggak pakai Roh Kudus. Tuhan sudah siapkan. Ayo. Fungsikan Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus tiap hari perlu kalau ngomong. Agar aku jadi pelaku kebenaran firman-Mu. Seringkali kita itu tahu firman. Tapi ngelakuin susah. Diperhadapkan di sebuah masalah. Kita bisa bingung gitu.
Karena kita nggak mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan kekuatan kita. Pasti gagal. Kalau kita seringkali gagal, cross check, coba belajar. Jangan-jangan kita pakai kekuatan kita, bukan pakai Roh Kudus. Sudah disiapin. Ya. Ini 4 peranan. Kita maju lagi, masih ada waktu banyak. Pertanyaan berikutnya, Pak, saya itu sering lihat orang penuh Roh Kudus dengan cara berbahasa roh. Bahasa rohnya kenceng banget loh. Wah, sering berbahasa roh, tapi kok hidupnya berbuat dosa. Nah ini, kita akan belajar. Ya, kenapa ya tetap jahat? Ya mungkin pelayan Tuhan nih, di sini nggak ada, di tempat lain banyak. Berbahasa roh kenceng, tapi suka bohongi orang, suka beli barang nggak bayar. Banyak itu di luar sana, pendeta lagi. Bukan itu yang jaminannya. Jawabannya bahwa ternyata itu tidak cukup dengan hanya berbahasa roh. Bukan saya tidak setuju berbahasa roh, tadi BL-nya bahasa roh, nggak apa-apa. Tapi itu bukan satu-satunya jaminan kalau orang itu hidup di dalam Roh Kudus. Itu sebuah tanda. Kalau dia berbahasa lain, berbahasa roh itu adalah salah satunya. Tapi bukan yang terutama. Yang terutama apa? Ketika hidup kita penuh dengan roh. Hidup kita itu ada buah rohnya. Itu yang benar. Bukan bahasa roh. Karena bahasa roh itu bisa dipelajari. Bisa orang ikut-ikutan. Ya, bisa orang itu meniru. Bukan dari Roh Kudus, bukan dari Tuhan asli. Tapi dia meniru, pengen supaya kelihatan wow. Ingat, bukan itu jaminan. Tapi ada buah roh yang di sana. Ingat ada 9 rasa. Toh? Ada kasih. Ya, semuanya itu semua. Kita tahu. Penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu ada di dalam buah roh. Itu yang jauh penting. Kita mengajarkan ada beberapa pengalaman bersama Roh Kudus yang akan kita alami. 1. Yuk, Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang pertama, kita mengajarkan adalah kita harus mengalami yang dibaptis di dalam Roh Kudus. Ada 3 baptisan di sana. Baptisan air, itu sebagai tanda pertobatan. Ya. Yang kedua, baptisan Roh Kudus, tanda awalnya kita akan berbahasa roh. Yang ketiga, baptisan api. Baptisan api itu Tuhan izinkan kalau kita mengalami dalam keadaan yang sulit, dia akan memurnikan kita. Tapi kita nggak bahas yang itu. Tapi kita mau bahwa kita harus mengalami yang namanya dibaptis Roh Kudus. Ya. Kisah 2 ayat yang keempat. Yang tadi sudah kita baca. Kisah 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi hari ini kita minta dibaptis Roh Kudus, kita minta undang Roh Kudus datang. Terima Roh Kudus dengan iman. Maka kita berbicara dengan bahasa roh. Minta, nggak apa-apa, jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Yang kedua, dipenuhi Roh Kudus. Tidak hanya cukup dibaptis dengan Roh Kudus, tapi juga hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama seperti mobil, ibarat tangki bensin. Kalau kita pakai, habis nggak bensinnya? Habis. Sepeda motor dipakai keliling, habis nggak? Habis. Kalau habis diapain? Diisi. Nggak dibiarin toh Bapak Ibu. Diisi. Sama seperti Roh Kudus. Tiap hari minta. Karena ada kekosongan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kosong, di recharge. Di gereja saya sekarang ada ibadah recharge. Jumat sebulan sekali. Itu untuk apa? Merecharge. Mengisi ulang. Karena kita sibuk dengan perkara-perkara dunia. Bisa jadi kita lagi kosong. Makanya kita bisa jatuh dalam dosa. Yang ketiga, diurapi Roh Kudus. Artinya ketika Roh Kudus mengurapi hidup kita, maka Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Lihat Daud. Ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel, maka dikatakan berkuasa Roh Kudus. Maka sejak itu Daud main kecapi. Setan aja dalam diri Raja Saul itu sampai takut. Main kecapi aja karena ada roh yang besar dalam kehidupan Daud. Bahkan menghadapi Goliat, dia bisa berhasil. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan Daud? Iya, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Ya, tetap semangat, masih ada 20 ayat lagi.
Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Siapa yang hari ini mau mengalami kemenangan dari Tuhan? Kita semua pasti mau Bapak Ibu. Makanya perlu pengurapan Roh Kudus. Supaya kita bisa sama seperti Daud. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan ada lagunya Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu kan. Itu karena Daud diurapi. Sangat luar biasa. Yang keempat, Galatia 5 ayat 25. Ayat terakhir kok nu. Terakhir. Galatia 5 ayat 25. Ayat terakhir Bapak Ibu. Ya, supaya tetap semangat kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang terakhir, kita mau dipimpin oleh Roh. Ya. Kenapa banyak orang percaya tidak mengalami kemenangan, tidak alami terobosan, tidak seberuntung dengan yang lain? Karena seringkali orang yang percaya tidak mau dipimpin oleh Roh. Tapi pengennya apa? Sakarepe dewek. Pengennya apa? Semenangnya sendiri, suka-suka hatinya. Itu sangat bermasalah. Tapi hari ini kalau kita mau menyerahkan kepemimpinan kita, hidup kita oleh Roh Kudus, akan ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Jangan kita mau dipimpin sakarepe dewek. Jangan kita mau dipimpin oleh orang lain juga. Tapi mintalah dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya ada terobosan dalam kehidupan kita. Saya undang WL, pemain musik, silakan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi, kita mau sungguh-sungguh. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus hari ini. Jangan sampai gak difungsikan. Sayang sekali. Sayang sekali. Hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau Manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. kau lembut, Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dan saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Kudus, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya nggak minta Bapak Ibu untuk mengangkat tangan, tapi taruhlah tangan kananmu di dada dan berkatalah, mulai hari ini kubuka hatiku untuk mau terus dipimpin Roh Kudus, untuk mau terus dihibur Roh Kudus dan mau dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini anak-anak-Mu Tuhan yang terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau Tuhan terus dijamah hidup kami Tuhan. Bukan hanya di kebaktian ini aja Tuhan, tetapi di setiap hari, di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, ada Roh Kudus yang terus beserta dengan kami. Karena itu yang telah Kau siapkan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Kau terus jamah setiap kami. Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita akan musikan. Buka hati Ya. untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jamah kami. Jamah kami Tuhan Yesus. Jamah kami Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami terus Roh Kudus. Penuhi kami terus Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik. Engkau baik Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi kita pujikan. Saudara, itu keluar dari hati. Bukan hanya sekedar di bibir. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh Roh Kudus di dalam perjalanan hidup ini. Sebab tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berarti apa-apa. Kita akan tersesat saudaraku tanpa Dia. Oleh sebab itu, saudara, katakan di dalam hati saudara, aku butuh Engkau Roh Kudus. Aku butuh Engkau Roh Kudus.
Aku membuka hati. Aku menyembah-Mu. Penuhi aku. Jamah aku. Tuntun aku. Nasihati aku. Ajari aku. Didik aku terus ya Roh Kudus. Untuk kami terus bisa berjalan di dalam jalan-Nya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Iralama shikata kaya rabata kaya rabata kaya rabata. Iralabata kaya ranama shikara kaya rabata. Iralabata kaya ranama shikata kaya rabata. Iralabata kaya dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Engkau mengingatkan kami sekali lagi Tuhan. Tuhan, Engkau menyediakan Roh Kudus. Setelah Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Tetapi Engkau mengirimkan Roh-Mu yang kudus itu untuk terus mendampingi kami, untuk menuntun kami, untuk mengajari kami, menasehati kami, mendidik kami, mengingatkan kami. Untuk kami terus dapat berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus itu yang terus akan mengingatkan kami. Untuk kami selalu melekat kepada Engkau. Untuk kami selalu mau Tuhan membuka hati, memberi diri kami. Kami mau taat, kami mau nurut dengan apa yang Kau ajarkan ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau, ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau di dalam perjalanan hidup ini. Sebab kami ini rapuh Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memampukan kami. Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami. Untuk kami dapat mengerjakan semua yang apapun yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Dan kami bersyukur Engkau sudah melawat setiap pribadi-pribadi kami. Tidak ada satupun yang terlewati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik yang pelayani penerima tamu, tim multimedia Tuhan. Baik kami semuanya Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, seperti Tuhan sudah menyertai kami tiba di tempat ini dengan selamat. Begitu juga kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan untuk kembali kami datang bersama, berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di saat kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati Tuhan, pelihara dengan kelimpahan. Dan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang masih terikat dengan kebiasaan buruk, yang Tuhan tidak berkenan, di saat kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, Tuhan Engkau melepaskan kami, Engkau menyadarkan kami Tuhan, untuk kami boleh bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia untuk memuliakan nama Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan. Silakan duduk, kita dengar pengumuman.